teman-teman alumni SMA Yogyakarta Bersatu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin bisa dijadikan bahan diskusi untuk kita bersikap di dalam menghadapi pilihan presiden maupun pemilihan umum di tahun depan yang insya Allah akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu hal yang seharusnya menjadi komitmen dan menjadi pegangan moral baik bagi pemimpin maupun secara umum juga sebetulnya harus menjadi komitmen moral bagi bangsa dan warga negara kita semua, yaitu bahwa ada kesepakatan moral yang sudah ditunjukkan melalui satu proses panjang di dalam sejarah maupun juga menjadi amanah dari para pendiri bangsa dan negara kita, para founding fathers dari negara kita. Ada 4 hal yang seharusnya menjadi komitmen moral bagi kita semua di dalam hidup berbangsa bernegara. Yang pertama, bahwa kita sebagai bangsa dan negara itu berideologi di dalam dasar negara kita adalah Pancasila. Kita pertahankan ideologi itu sebagai bagian dari komitmen moral kita hidup berbangsa bernegara, di mana nilai-nilai ketuhanan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keadilan merupakan dasar moral bagi hidup berbangsa dan bernegara. Ditambah dengan kita memiliki nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme yang juga harus dijunjung tinggi, tentu dengan berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan ideologis kita bersama. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa bangsa kita dibangun atas dasar kemajemukan, dibangun atas dasar kesadaran bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang beragam, majemuk, sehingga spirit Bhinneka Tunggal Ika harus dijadikan sebagai tidak hanya semata-mata slogan, tetapi juga sebetulnya spirit kebangsaan kita. Berbeda-beda, tetapi toh pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kita satu juga. Kemudian ada kesepakatan kita di dalam bernegara, yaitu bentuk dan aktualisasi dari bernegara kita dengan berdasarkan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, maka negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang kita sepakati. Dan tentu sebagai negara akan berdasarkan konstitusi yang sudah dirumuskan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 merupakan komitmen moral bagi para pemimpin dan juga seluruh bangsa dan warga negara. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang seharusnya menjadi tugas kepemimpinan kita. Tugas pemimpin kita di dalam konteks berbangsa bernegara. Dan ini sesungguhnya sudah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalam bahasa hukum merupakan stat fundamental norm, yaitu dasar fundamental dalam
bernegara yang tidak bisa diubah oleh apapun dan tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali dengan resiko mengubah negara. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 tugas pemimpin siapapun yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Yang pertama adalah kewajiban untuk melindungi segenap bangsa. Kemudian yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, mensejahterakan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah menjaga ketertiban dunia. Sehingga tugas-tugas kepemimpinan itu adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan menjaga ketertiban dunia, ketertiban dalam hidup bersama di bumi ini. Dua hal ini saya kira seharusnya menjadi pegangan kita di dalam menentukan siapa pemimpin kita. Siapa yang berniat, bertekad, punya komitmen, dan kemudian teraktualisasi dalam keputusan-keputusan tindakannya untuk menjaga, merawat, dan melestarikan serta mengaktualisasikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45, tetapi juga kemudian melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan amanah sebagaimana yang dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi tentu kita juga harus paham bahwa memimpin bangsa yang besar seperti bangsa dan negara Indonesia ini, yang jumlah penduduknya saja pada saat ini sekitar 270 juta, bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang bisa kita remehkan. Sebab ada dua hal yang saya kira ini harus menjadi pegangan dan menjadi kesadaran kita bersama. Yang pertama, bahwa bangsa kita, negara kita dibentuk oleh beragam kemajemukan. Dan kita tahu persis bahwa bangsa dan negara Indonesia merupakan bangsa dan negara dengan tingkat keanekaragaman yang tertinggi di dunia. Kita memiliki hampir 500 suku bangsa, 700 ragam bahasa, 13.000 pulau besar maupun pulau kecil, baik yang dihuni maupun yang tidak dihuni, dengan luas wilayah yang hampir nyaris dengan benua Eropa. Dan kita tahu persis bahwa keanekaragaman itu memang menjadi satu potensi sosial kultural. Tetapi juga kalau tidak hati-hati bisa menjadi potensi konflik yang kemudian memecah belah bangsa dan menghancurkan negara. Maka seorang pemimpin sesungguhnya juga memiliki kekuatan untuk mengelola keanekaragaman itu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga teraktualisasi di dalam keputusan-keputusan tindakan yang mampu menegakkan NKRI berdasarkan keanekaragaman itu. Sebab keanekaragaman tidak hanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak hanya ras, tidak hanya suku, tidak hanya ragam bahasa, tidak hanya pulau, tetapi juga agama dan keyakinan. Kita memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah secara legal. Tetapi sesungguhnya ada puluhan keyakinan yang sebetulnya diyakini sebagai dalam tanda petik agama oleh para penganutnya, dan itu hidup dan berkembang di Nusantara ini.
belum lagi yang lain-lain. Sehingga bisa menjadi konflik kalau kita tidak mampu mengelola. Tetapi bisa menjadi satu potensi kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian menjadikan kita superpower di bidang kebudayaan. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga Indonesia ternyata dianugerahi oleh keanekaragaman hayati, baik yang di darat maupun yang di laut, yang hampir nyaris menjadi kebutuhan dunia, kebutuhan manusia di muka bumi ini. Kita memiliki hutan yang luas sehingga menjadi paru-paru dunia yang berisi keanekaragaman tanaman yang luar biasa yang bermanfaat bagi kehidupan. Kita memiliki mineral tambang yang sangat dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini. Kita tahu persis ada minyak bumi, ada nikel, ada batu bara, ada timah, ada yang lain-lain yang amat sangat dibutuhkan oleh semua manusia di muka bumi ini. Sehingga kita tahu persis bahwa di satu sisi kekayaan ini menunjukkan betapa luar biasanya anugerah Tuhan kepada Indonesia. Tetapi juga kalau kita tidak hati-hati, tidak diimbangi oleh semangat amanah untuk mengelola demi kesejahteraan rakyat. Sebab bagaimanapun juga ini juga merupakan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kemudian kita tidak melindungi segenap bangsa, akhirnya juga ini menjadi satu persoalan karena bagaimanapun juga banyak negara yang menginginkan mengelola kekayaan yang ada di Indonesia ini. Nah, dua fakta inilah, keanekaragaman kultural maupun keanekaragaman alam, yang kemudian dua-duanya semestinya menjadi kekayaan baik sosiokultural maupun kekayaan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat kita. Ini akhirnya kalau kita tidak hati-hati, maka tidak akan bisa mensejahterakan, tetapi justru akan dalam tanda petik dan mudah-mudahan tidak terjadi memporak-porandakan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, inilah sebetulnya yang harus kita telaah sungguh-sungguh, yang harus kita sadari betul-betul bahwa pada akhirnya Indonesia sesungguhnya membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang luar biasa memiliki komitmen moral di dalam membela, mempertahankan bangsa Indonesia itu dengan baik secara moral, ideologi, maupun secara realitas faktual yang menjadi penciri khas daripada Indonesia ini. Kuat, amanah, jujur, paham betul akan landasan ideologis, spirit kebangsaan, bentuk negara, dan kemudian juga berpegang pada konstitusi secara kuat di dalam rangka mengelola bangsa ini, mengelola negara ini. Dan tujuan daripada pengelolaan kepemimpinan yang kuat, jujur, amanah ini adalah demi kesejahteraan seluruh bangsa. Ini memang kriteria yang sangat ideal, tetapi kita butuh satu pegangan kriteria bagi pemimpin. Dan pemimpin tentu saja tidak seorang yang tidak melalui proses. Sebab bagaimanapun juga menjadi pemimpin yang kuat bagi negara yang luar biasa seperti Indonesia itu juga membutuhkan satu proses yang cukup panjang. Dan bahkan juga dalam hal ini ya kita membutuhkan satu pemimpin yang sehat lahir batin. Ini penting. Fisiknya kuat,
batinnya kuat, karakternya kuat, jujur, amanah. Tentu pemimpin itu harus kita tentukan. Tetapi yang jelas di antara 3 calon itu, 3 calon pasangan, kita harus menentukan satu pasangan, tetapi tentu kriteria-kriteria kuat, amanah, jujur, sehat, berpengalaman, ini merupakan hal-hal yang tidak boleh kita lupakan. Terima kasih.